Halo guys, panas banget ya hari ini. Ini luar biasa nih, lagi panas-panas banget. Kita lagi ada di Sumarekon Bogor. Hari ini Koko Kris mau ngasih lihat ke teman-teman satu mobil yang mungkin akan menggantikan Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner, tapi di line up listriknya atau di mobil listriknya. Kira-kira mobil apa? Ini mobil bagus banget, laki banget, keren banget. Tapi bukan keren dan laki aja, mobil ini smart juga. Banyak teknologi dan bisa diajak off-road. Bisa dibilang ini adalah salah satu atau satu-satunya pionir ya yang sekarang mobil listrik bisa diajak off-road. Kira-kira ada bisa nebak apa? Chery J6. Penasaran mobil ini kayak gimana, spesifikasi dan ada apa aja yang ada di dalam mobil ini? Tonton terus videonya sampai habis. Okay, let's go. Oke, lanjut. Oke guys, hari ini Koko Kris ditemenin sama Teh Iyut lagi nih. Ini Teh Iyut hari ini lagi bawa apa kira-kira mobil ini? Pasti udah pada tahu ya, ini J6 teman-teman, Chery J6. Dulu disebutnya iCar, kalau teman-teman masih ingat yang suka ke Gias. Ini kita sebutnya iCar karena nih lihat deh I semua ya. Makanya sebutannya iCar ya. Cuman ini masuk ke Chery jadi namanya Chery J6 sesuai namanya yang ada di China atau di Tiongkok. Jayco J6, satu grup. Teman-teman, ini mobil laki banget, keren banget ya. Kita sampai kehabisan kata-kata loh. Ini kotak-kotak gitu ya. Kayak Aderai gitu. Keren banget. Keren banget ya. Jangan lihat Koko Kris ya. Kalau Koko Kris bukan Aderai. Gendut Ray kalau ini. Oke guys. Jadi Chery J6 ya. Kita bingung sampai mau ngomong apa ya. Karena emang udah keren banget kan? Iya. Iya. Ini mobil bisa aja loh diciptain dan ada. Dan bukan konsep. Ini mobil dijual. Mobil yang benar-benar dijual di Indonesia. Dan laku banget ya, banyak banget di jalanan. Ada warna yang limitednya kuning, ada yang best sellernya warna hijau, putih dan hitamnya, ada yang phantomnya juga kalau nggak salah ya, seriesnya ya Teh ya. Aduh bingung nih dari depan aja nih, udah buat bingung Koko Kris. Ini Koko Kris harus gimana ya ngomongnya ya? Lihat deh, semuanya LED, kedap-kedip LED menandakan kalau mobilnya nyala, kamera depannya juga udah ada, sensor parkirnya ada. Nah, kita ngomongin kamera dulu deh dari depan nih, mumpung yang kelihatan kameranya nih. Teh, ini J6 boleh jelasin sedikit gak sama Koko Kris dan teman-teman nih? Mobil apa, dari apa, untuk siapa? Salah ya? Ya pokoknya gitulah. Boleh dijelasin dulu kan nih kameranya nih? Kalau untuk kamera J6 ini dia udah di 540 derajat. 540? Iya. Bukan 360 ya? Bukan 360 lagi. Jadi udah bisa muter, terus bisa ngeliat ke atas bawah juga? Ke atas bawah juga. Itu yang atas bawah ngeliatnya dari mana? Di head unitnya. Oh gitu? Berarti bisa kameranya kelihatan semua? Iya. Aja sama bisa gile, foto. Hah? Bisa foto juga? Iya. Berarti ada dashcamnya gitu? Ada. Bisa ngerekam? Iya. Berdurasi tapi ya? Betul. Oke teman-teman, berarti mobil ini sudah ada dashcam bawaannya dan bisa difoto juga sama teman-teman ya. Kameranya bukan 360, bukan samping kiri, kanan, depan, belakang aja, tapi kameranya 540 tadi ya? Iya. 540 derajat. Wow, J6 luar biasa pemirsa. Mobil ini kotaknya dapet, lakinya dapet. Dan kayaknya ini bakal menggantikan segmennya Pajero Sport dan Fortuner. Kalau misalkan yang hobi diesel pengen ke mobil listrik, pasti larinya ke sini tuh. Koko Kris saya suka nih kotak-kotak dan keren banget mobil J6 ini. Kamera 540 derajat, sensor parkir nih di depan aja nih. Kalau Koko Kris lihat nih ya, teman-teman boleh ngedekat sedikit. Ada 1, 2 tuh ya. Ini 2, baru kirinya doang nih. Ini yang di sebelah kanan nih. 3 dan 4. Ini baru depannya aja.
belakangnya tuh pasti ada 4 lagi biasanya. 4, totalnya 8 ya kayaknya ya. Totalnya 8. Sensor parkirnya ada 8 titik. Wih, guys. Dari depan aja teman-teman bisa ngelihat ini lampu udah LED kayak gini. Sensor parkir ada, kamera juga udah ada. Nggak ada obat nih mobil, apoteknya tutup. Keren banget emang. Harganya berapa sih Teh? Untuk yang karena Jessic ada 2 tipe. Oh iya, yang RWD Yang RWD sama yang FWD. IWD. 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 Sama FWD. IWD tuh all wheel drive ya kalau nggak salah ya? Betul. Oke. Itu berapa tuh kalau yang Kalau RWD, yang yang RWD. biasanya? Kalau yang RWD itu harganya di 505.500.000. 505.500.000. Pasti ada cashback dong. Ada. Kalau Iya. cashback nanya langsung japri aja ya, nomor teleponnya ada Koko Kris sematin di kolom deskripsi maupun di sebelah kanan yang mau save manual ya. Di kanan bawah di video pasti ada nomor teleponnya Teyut. Itu yang RWD. Ya. Balik lagi nih yang IWD-nya berapa? Kalau yang IWD-nya di harga 565.500. 565 500. 500. Ya. IWD itu IWD. kalau nggak salah singkatannya dari Intelligence Wheel Drive. Ya. Benar ya? Jadi IWD dalam artian all wheel drive bisa dibilang juga. Ya, yang pastinya tenaganya lebih besar. Selain tenaganya lebih besar juga dia mempunyai penggeraknya ada 2 tuh, depan dan belakang. Namanya juga udah all wheel drive ya guys. Jadi beda sama yang cuman penggeraknya rear atau belakang only. Baterainya kuat sampai berapa kilometer kalau sekali ngecas Teh? Kalau yang untuk yang IWD itu di 418. Lebih sedikit. Lebih kecil jaraknya. Kecil, karena tenaganya butuh lebih besar. Iya, betul. Kalau yang IWD 418 kilo. Sekali ngecas ya, dari 0 sampai 100. Ya, betul. Ya 400 kilo deh, anggaplah 18 kilonya itu buat dijeda dikit lah ya buat ngecas, jangan sampai 0 banget kan. Kalau 0 banget mogok repot ya gitu. Iya. Kan mobil listrik. Kalau yang RWD? Kalau yang RWD-nya di 430. Lebih panjang. Lebih panjang. Tapi bedanya nggak signifikan banget ya? Iya, cuma beda 12. Cuman beda 12-an ya? Kilometer. Oh oke, punya sih. Oke lah, berarti minimal 400 kilo lah bisa jalan ya? Iya. Ya ini cocok buat nemenin daily kamu. Dan selama pemerintah Indonesia nih masih ngasih insentif kan, kayak kita istilahnya bebas ganjil genap. Betul. Kalau lagi di Jakarta itu kepake banget loh. Waktu itu kita pernah main ke kantor Google, mobil Koko Kris itu platnya ganjil kalau nggak salah ya, dan itu tanggal genap. Repot cuy, Muter-muter kan? muter-muter, iya bener. Ya ini kepake banget nih, yang model-model plat biru ya kita bilang ya. Plat betul. biru ini bebas ganjil genap untuk sementara waktu ini, dan pajaknya pasti murah ya. Di bawah 1 juta. CKD, CBU? CKD. CKD? Iya. Di murah banget, di bawah 1 juta. Iya. Yang pasti ini pajaknya di bawah 1 juta dan cuman ratusan ribu. Kayaknya ZX kalah mahal dan kalah murah, murahan ZX pajaknya ya. Pajak ZX itu kayak udah sejutaan. Sedangkan kalau pajak Cherry J6 ini udah pasti di bawah 1 juta. Wah keren banget. Ini nggak ada obat, udah keren, dan Koko Kris sangat tertarik sama mobil ini. Kira-kira teman-teman gimana, tertarik atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang tertarik sama mobil ini, mau beli mobil ini, boleh langsung hubungi aja Teyut. Nomor teleponnya ada di bawah di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa save manual, ada di kolom deskripsi juga nomor telepon Teyut. Tinggal klik langsung terhubung sama WA-nya. Kalau mau save manual, tinggal lihat kanan bawah video. Kita main ke belakang yuk. Penasaran lihat belakang Cherry J6 kayak gimana? Gas ke belakang yuk. Yuk Teh, kita ke belakang. Oke. Teman-teman sampai kelupaan nih. Sebelum kita ngelihat belakangnya kayak gimana dan interiornya, nanti akan kita bedah abis-abisan mobil ini Cherry J6. Ini lihat sampingnya nih, tampilan samping nih. Tuh. Keren banget ya. Kotak, manly abis, maskulin, ganteng juga, gagah, berototnya dapat. Dan teman-teman pengen tahu nggak bannya ukuran berapa? Nih, bannya. Bannya itu dia pakai Chaoyang radial RP76. Bannya ring 19 kalau nggak salah. Nah, bener kan? 225 55 ring 19. Itu buat bannya tuh udah keren dan gede abis kayak begini. Bannya juga dapat banget feel buat dia jadi SUV dan off-roadnya. Udah ganteng dan keren banget. Dan selain bannya yang ganteng kayak gini, teman-teman juga bisa lihat nih over fender ya. Over fender ini kan dia warnanya plastik-plastik hitam.
Ini laki, ini yang buat dia makin ganteng. Bayangin kalau mobil ini nggak ada over fender, kelihatannya sama aja kayak Mitsubishi Pajero Sport. Nggak terlalu banyak over fender ya. Tapi dengan ada over fender kayak gini, ini mobil mirip sama kayak Rubicon. Iya. Keren banget. Kayak Rubicon. Ya, ini baru dapet nih Koko Kris nih. Baru terinspirasi nih ngeliat kayaknya seperti Rubicon ya. Keren. Land Cruiser juga masuk sih. Ini sampingnya banyak banget di over fender, body kitnya juga yang hitam-hitam, body kasar ya, yang warna hitamnya bawaan dari bagian bodinya, keren, cakep banget. Dan lihat handle-nya ini bisa tertutup rapat dan seamless abis, simple banget. Kalau teman-teman ini lagi dibuka seperti yang lagi di test car atau display sekarang yang teman-teman lihat nih, dia tinggal ditarik gitu doang, mudah banget. Jadi memudahkan teman-teman buat masuk maupun keluarnya. Guys, pengen tahu nggak kira-kira kalau misalkan teman-teman beli mobil ini dapetnya kaca film apa, terus berapa persen tingkat kegelapannya, coba langsung kita tanyain sama Teh Iyut nih, sama salesnya. Ini the best sales cherry di Bogor. Teh Iyut, mau nanya nih, kaca filmnya dapat berapa persen nih? Kayaknya udah dapet ya Udah standarnya dapat. ya. Dia include sih, untuk depan 40, samping 60 karena kan standar. Oke, bawaan pabrik Bawaan lah ya. pabrik, iya betul. Mereknya apa? Kalau untuk di test car ini sih U-Film. U-Film. Iya. Dapatnya. Dapat. Yang teman-teman dapat nanti kalau beli U-Film juga. U-Film juga. U-Film juga, oke. Berarti 40% depan, 60% kiri, kanan, dan belakang. Wah, udah dapat U-Film, guys. Oke, sampingnya cukup nih, menarik banget buat teman-teman lihat dan ini keren sih. Ini bukan sekedar mobil cherry, melainkan ini mobil cherry yang special SUV yang keren banget loh, guys. Belakang yuk, gas. Kita ke belakang. Oke. Teman-teman yuk, ikut ke belakang yuk. Sama Koko Kris, sama Teh Iyut juga nih. Teman-teman, ini bagian belakang dari Cherry J6 yang IWD. Ini, belakangnya keren banget ya. Wah, cakep dan keren abis. Ini adalah Cherry J6 yang IWD atau Intelligent Wheel Drive. Intelligent Wheel Drive. All Wheel Drive. Itulah pokoknya. Nih ya, Koko Kris pengen ngasih lihat teman-teman nih ya. Ini bagasinya nih, lihat nih. Ini bagasi belakang aja nih, tinggal pencet gini nih. Sebenarnya nggak mesti dicongkel. Gimana caranya, coba ajarin dong. Oke. Oh gitu. Jadi caranya tuh nggak mesti dicongkel, cuman tempelin aja tangan teman-teman ya. Yaudah nih, ini tadi bisa kayak gini ya. Oh iya bener. Dan ini banyak loh, luas ya, lumayan lah buat nyimpan sesuatu yang nggak mau kelihatan sama teman-teman ya di dalam cabin. Ini bisa 10 kilo maksimal untuk weight atau beratnya. Bisa ditaruh di belakang gini. Dan ini safety juga nih kalau nggak salah. Kalau mobilnya kekunci nih ikut kekunci ya Teh? Iya. Bener kan? Tuh kan. Terus ini bagian belakangnya nih. Teman-teman boleh lihat dari sebelah sini nih. Ini kalau misalkan kita buka. Nah. Tuh. Dia ini punya ini nih. Nih teman-teman nih. Tuh. Jadi ini bisa nahan. Ada locknya nih. Ada lock sama unlock. Jadi dia bisa nahan. Dan kalau teman-teman mau buka cuma segini doang. Ini juga bisa. Mau buka segini lagi. Bisa juga guys. Bagasinya ini luas banget nih. Teman-teman bisa lihat nih bagasi. Ini sorry lagi banyak barang ya teman-teman. Ini bagasi oke lah. Untuk mobil ukuran off-road nih bagasinya cakep dan bagus punya. Bagasi buat bawa barang kayaknya udah cukup banget. Jadi teman-teman buat bawa barang nih. Ini ada tulisan all road juga di Cherry J6. Ini sudah sangat cukup dan sudah sangat proper banget. Oke, ini kalau ngomongin bagasinya doang nih. Di sini juga ada apa nih buat naruh-naruh barang gitu lah ya. Bisa buat naruh pulpen mungkin atau handphone atau charger juga bisa ya. Dan kalau nutup Cherry J6 nih teman-teman nggak perlu banting gitu ya, gedebrak gitu ya. Ini teman-teman tinggal kayak gini doang nih. Ini ada vakumnya nih guys. Nih lihat nih. Kita tutup ya. Tuh. Keren banget ya, premium feel-nya dapet banget. Teh Iyut ini minusnya apa ini Teh Iyut? Nggak ada minusnya kayaknya Teh Iyut. Teh Iyut kira-kira ini Cherry J6 tampilan belakangnya udah secakep ini. Dan ini sensor belakang juga udah ada ya guys ya. Udah ada nih teman-teman. 4 titik Teh Iyut ya. Juga, iya. Berarti total sensor ada 8 titik. Belum termasuk ADAS-nya. ADAS-nya nanti akan kita bahas sekalian sama interiornya. Kayak nggak basa-basi ya. Pengen ke interiornya, tapi pengen ngasih lihat dulu nih ke teman-teman nih samping. Ngecasnya dari mana Teh? Ini ya Teh? Ya ini. Oh ini buat ngecasnya nih guys. Tuh.
Dan elektrik sistem pembukanya. Dia sudah ada AC dan AC/DC. sudah DC. AC DC dan DC AC ya. Ini cepet banget nih, ngecasnya cuma 30 menit bisa sampai berapa persen Teh Yud? 80% kayaknya. 80%. 80% ya. Dan ini nutupnya nggak ditutup manual, tapi teman-teman bisa klik tombol ini nih. Ini tombol teman-teman tinggal klik aja. Ini bisa langsung ketutup. Nah, kayak gitu. Cakep ya. Oke deh, Teh Yud, kayaknya kita langsung ke interior nih. Boleh. Panas juga kayak kita Panas di luar. Gosong ya. Oke, gas, yuk kita ke interior bagian dalam Cherry J6. Gas, Teh Yud. Gas. Oke, guys, kita udah ada di interior Cherry J6 nih. Ini teman-teman bisa lihat langsung gimana head unitnya. Ini gede banget ya, kayak laptop nih, udah nggak perlu bawa laptop, kayaknya bisa ngedit di sini nih. Kokoknya sudah keren banget. Sudah besar banget guys dia punya head unit, dan ini teman-teman bisa langsung lihat juga head unitnya ada apa aja nih kira-kira. Nah, yang pertama nih, kalau kita pencet tombol home nih yang bawah nih ya, sebelah kanan bawah. Dari bawahnya aja nih udah terlihatan nih, ada AC, ada Celsius AC-nya. Sama ya, nggak sih, nggak dual zone, tapi dia sama nih. Tuh ya, samping kiri sama, samping kanan sama. Dan ini bisa mengatur hawanya mau keluar ke dalam apa muter di dalam aja ya. Pastinya sih muter di dalam aja yang kita pilih ya, jangan keluar juga, pasti kan bawa dari luar masuk. Dan AC-nya bisa teman-teman pilih juga. Di sini pengen fan-nya berapa, ada 1, ada 2, 3, 4 sampai banyak lah pokoknya. Ini 9-nya udah kencang banget. Oke. Di sini sepertinya dual zone ya. Coba kita lihat. Ini ada synchronous AC tadi tulisannya. Dual zone guys. Jadi samping kiri 25 derajat, ini samping kanan 22,5 derajat. Jadi ini AC-nya bukan single zone, tapi sudah dual zone ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Misalkan sebelah kirinya pengen 22 derajat kayak gini, sebelah kanannya pengen 23,5 derajat. Jadi bisa disinkronasin, bisa sama, dan bisa dual zone kayak gini. Wah, ini cakep dan ciamik banget sih, keren banget. Ini baru dari AC-nya doang nih. Di sini ada tombol telepon, bukan shortcut, tapi tinggal teman-teman pencet aja. Ini kalau udah nyambung ke Bluetooth tinggal tet gitu. Makanya ini ada tulisan Bluetooth not connected. Jadi belum dikonekin ke Bluetooth memang sama Kokris. Dan di sini sudah ada musiknya juga, Bluetooth Music, USB Music, HDD Music, radio. Kalau yang di tengah ini ada tombol. Nah, ini nih yang sekarang lagi kita pakai. Ini ada ventilated seat. Jadi ini pendingin ya, bukan pemanas. Dan kayaknya nggak butuh pemanas kalau di kita butuhnya pendingin doang, karena hawanya ini juga walaupun di Bogor panas banget ya. Oke, dan ini buat kunci jendela passenger. Ada front rear defogger, oke. Ada file update DVR. Nah, ini yang tadi yang dikasih tahu sama Teh Iyut. Jadi Teh Iyut ngasih tahu tadi ada DVR-nya ya mobil ini. Jadi sudah ada dashcam-nya bawaannya, dan ini bisa video recorded. Ada album, ada setting, ada precation. Nah, coba kita cek. Ini kan video recorded ya, bukan voice ya, sorry. Kalau ini album, ada loop recording, ada apa aja bisa dicek di albumnya. Ada setting juga. Di sini settingnya ada 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk recording loop duration-nya. Dan ada storage card format, ada no storing card detected juga. Di sini ada memory space-nya ya. Terus di sini ada precautions. Nah, ini sebenarnya sih nggak usah kita baca, dan kayaknya Kokokers juga nggak bakal baca juga kalau misalkan beli mobil ini. Oke, guys, itu yang dari sininya doang nih. Bluetooth. Nah, ini buat konektivitas Bluetooth, teman-teman tinggal klik aja tombol Bluetooth paling kiri ujung. Kalau pengen setting, bisa connection setting, bisa di-delete, bisa ditambahin, bisa dikurangin juga. Di sini ada wireless network-nya juga. Ada apa lagi nih kira-kira ya? Nah, depannya yang kita bahas sekarang. Sistem aplikasi, sistem application. Ada IWD. IWD ini ada pilihannya ya, beberapa mode ya. Ada normal. Ini kalau mode normal dia ada tulisan, sudah ada TPMS-nya juga guys. Tire Pressure Monitoring System sudah ada 45, 43,5, 43,5, 50,8. Yang nggak rata lah kalau ini, karena kan ada suhu, perubahan juga ngaruh ya. Dan di sini juga ada suhu bannya. Smartnya dia bukan cuman TPMS only, tapi dia sudah ada suhu-suhunya, ada 39, 38, 37, udah kelihatan semua. Ini motor listrik, dan baterainya juga kelihatan semua ya teman-teman. Ini seperti J6-nya lah yang ada di dalam mobilnya. Dan kemiringannya ini juga ada nih. Ini kita lagi di datar, lagi ada di tanah yang datar. Ini 0 derajat, 0 derajat. Dan kemiringannya pun sudah ada. Selain mode normal, dia ada mode sport, yang pasti lebih kencang dan baterainya juga akan kemakan.
lebih boros. Jadi kalau teman-teman nggak butuh banget mode sport ya nyetirnya kan juga santai-santai aja ya, 100 km per jam sekarang udah ditilang kalau lebih dari itu. Kita pakai yang normal aja. Ada juga custom, jadi ini bisa di custom sesuai kebutuhan teman-teman maunya yang kayak gimana guys. Ada all-road. All-road itu semacam buat off-road, tapi ya lebih ke batu-batu lah. Ada slippery. Kalau slippery biasanya yang licin-licin. Kalau misalkan teman-teman lagi main di lumpur tuh slippery, kayak di sini kan tadi tulisannya kayak salju gitu ya. Bukan tulisan, gambarnya kayak salju. Ada beach atau pantai. Berarti kita lagi main di pasir yang buat off-road main di pasir. Sayangnya di sini pasirnya adalah pasir bangunan. Bener ya, bukan pasir gunung pasir, tapi pasir bangunan. Ada Mudi. Mudi ini mungkin kayak sungai ya, kalau kayak tadi kita ngelihat ya aliran-aliran sungai tipis-tipis itu Mudi mungkin kita buat ngejelajah sungai. Dan bumpy. Nah, bumpy ini kayak misalkan teman-teman mau naik gunung yang banyak-banyak batunya itu pakai bumpy. Tapi ada satu mode yaitu mode eco yang sangat Koko Kris sarankan, karena dengan mode eco pastinya baterai untuk berkendara jaraknya bisa lebih jauh dan lebih hemat listriknya pastinya ya. Bukan PLN, bukan token, tapi adalah baterai yang ada di dalam mobil ini. Ini kalau misalkan kita bahas ininya nih ya, si mode-mode berkendaranya. Ada setup, ada FRUPS, DES, ada unit of tire pressure. Wow, ini unit of tire pressure atau TPMS. Keren. Coba kita back. Ada apa lagi? Oh, udah support Android Auto sama Apple CarPlay juga, Teh Yud. Udah ya? Wah, keren juga ya. Jadi head unit ini nih yang segede ini udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai head unit ini, iya kayaknya Android Auto Apple CarPlay-nya sih bukan kecil ya, tapi gede banget. Ini sih udah enak banget guys. Dan buat nutup pintunya ada di sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat juga nih dari spion ya. Dari spion ini nih teman-teman bisa ngelihat itu kalau misalkan nih Koko Kris agak sedikit mundurin dulu. Set. Nah, itu kelihatan nggak sama teman-teman? Itu kan pintunya gangnya kebuka. Kalau kita klik nih, tutup, close. Nah, tuh. Dari pop up, nih, langsung ketutup. Itu keren banget sih, udah keren dan cakep abis guys. Itu baru dari spionnya doang ya. Terus ini ada whether or not the exterior mirror and seat position are safe. Safe dulu deh. Panas soalnya. Whether safe lagi. Oke, sip. Panas, Bo, di depan ya. Ini cuacanya luar biasa lah pokoknya ya. Ini sampai hasil kita pakai fans PT3 karena saking panasnya di outdoor. Kita tadi syuting outdoor. Oke, guys, ini selain ini nih ya, teman-teman juga ada intelligence scenarios. Di sini ada race mode, ada love pets mode, ada trailer mode. Jadi kalau race mode itu buat istirahat pastinya. Kalau love pets mode, jadi mobil ini bisa dalam keadaan terkunci, ditinggal sama teman-teman, teman-teman bisa taruh hewan peliharaannya. Entah itu ada anabul atau ada kucing mungkin, hewan peliharaannya teman-teman, itu teman-teman bisa pakai love pets mode. Dengan mobil terkunci tapi tetap menyala AC-nya, jadi nggak kepanasan ya anabulnya. Ada trailer mode juga, safe towing of self-propelled vehicle to trailer. Jadi nggak bakal ngajol guys kalau misalkan kita pakai trailer mode ya. Kalau race mode itu exclusive quiet time, kita bisa tiduran, bisa santai-santai ya. Kalau yang kecapean bisa istirahat di rest area. Oke, itu kalau yang dari depannya. Nah, ini sampingnya kira-kira ada apa? Nah, ini kita klik yang ini ya, gambar mobil tadi buat ngelihat semuanya. Jadi ada shortcut control. Di sini ada fully close, ada breathable, fully open untuk car window. Ada sunset itu ada fully close, ada half open, ada fully open. Sunset tuh buat yang di atas ini ya. Terus ada sunroof, ada fully close, ada fully open atau setengah juga bisa disetting dari sini. Ada others nih, ada apa nih? Ada adjust, reading lamp, WPT, NFC kayaknya, glove box, oke. Di bawahnya ada smart driving. Di sini ada forward safety assistant, ada lane departure warning, drive away info, emergency lane keeping, lane departure assistant. Lengkap ya. Adasnya ini kayaknya lebih dari 10, bisa 14-an deh. Nah, terus di sini ada tulisan charging cover, ada VTOL, ada standard range. Nah, ini nih, ini dengan baterai yang sekarang nih ya, tinggal sisa 80%, 70-80%an lah mungkin kalau segini ya. Dari 100% nih kalau hijau sampai mentok kayak gini, ya mungkin ini masih bisa 333 kilo sesuai dengan yang ada di sini estimasinya ya, karena ini kan standarnya sekitar 400 kiloan tadi guys. Oke. Terus di sini ada lightning.
Lightning buat nyalain lampu nggak ada shortcut ya teman-teman. Jadi buat nyalain lampu teman-teman bisa pencet di sini. Hanya shortcut itu sen kiri dan sen kanan aja yang ada di sebelah sini. Nah ini ada lightning off, ada lampu kecil, lampu besar, ada auto, ada fog lampnya juga. Dan teman-teman bisa nyalain secara tap lah ya. Di sini ada di tabletnya. Terus di sini juga ada low beam angle, ada near, nearer, far, farther, follow me home berapa detik, ada 30 second, 60 second, off, ada disarm sound effect, ada automatic high beam, disarm like show, start like joy, moonset, oke. Di sini ada reading light, auto off daytime running lights, banyak banget ya. Ada seat, nah ini seatnya ada driver seat, ada driver backrest, ada lumbar support, ada driver leg support. Jadi buat driver ini ada driver leg support, ini enak banget dan ngebantu banget ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai driver leg support tuh jadi ya enak aja gitu modelnya. Nah, pokoknya enak deh, bisa menyangga pahanya teman-teman. Terus di sini ada lock, ada left rear child lock. Child locknya bisa disetting dari sini. Ada right rear child lock, itu buat pintu belakang tentunya. Ada passenger window disable, departure locking, approach unlocking, approaching unlocking. Oke, automatic locking, parking unlocking, unlocking mode, all doors, driver doors, ada semua di sini. Di sini ada safety-nya juga, vertical driving reminder, speeding alarm, video restriction during driving. Oke. Ada vehicle info. Vehicle info itu frame number ya. Jadi sama kayak ada di handphone, kayak email mungkin. Kalau di sini frame number atau chassis numbernya. Oke, guys, ini lengkap banget ya. Sampai bingung mau mulai dari yang mana. Wow. Gantung. Keren banget. Ya udahlah, kita langsung coba bawa driving aja lah. Kita cobain driving experience-nya kayak gimana, penasaran kok Chris juga. Kita gas nih. Kita coba dulu. Sambil kita cari makan siang. Oke nih teman-teman, kita cobain. Terbalik dulu. Ini emang Semarekon enak banget ya. Cuma kalau panas ya tetap panas. Tapi kalau adem ini sih asli nih, di sini enak banget. Nah, buat gear shift-nya, tadi Koko Chris sedikit kelupaan nih, gear shift-nya ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau yang biasa sen kanan atau sen kirinya ada di kanan, tuasnya. Kalau ini gear shift tuh, teman-teman bisa kelihatan nggak? Ada parking, reverse, neutral, drive, dan di sini ada cruise control-nya juga. Nih ya, teman-teman bisa ngelihat tuh, di sini bisa untuk dia itu untuk ke bawah, neutral ke atasin dikit, reverse tinggal ke atasin, parking tinggal klik yang ini nih, ada tombol kecil, tik gitu, dia langsung parking. Dan electric parking brake-nya pun langsung ketarik teman-teman. Oke, kita langsung cari makan siang sambil nyobain driving experience Chery J6. Feel berkendara pertama yang Koko Chris dapat ini mobil pastinya lucky banget. Aduh, itu Mercy juga kering tuh. Kering lagi, keren walaupun tua-tua ya. Nah ini kita sambil cobain mau makan keluar nih. Nah ini kalau kita deket tuh teman-teman bisa ngeliat ya, kameranya kelihatan semua tuh. Ini 360-nya. Ini bagian depannya memang cembung gitu ya. Bukan cembung sih. Iya, bahasanya apa tuh? Kayak mata ikan gitu ya. Kelihatan banget nih semua. Ada 3D-nya juga tuh bisa ngeliat. Makanya bisa dibilang ini bukan 360 tapi 540 derajat. Jadi kita bisa ngeliat semua nih. Kiri kanan sampai atas tuh kelihatan semua. Posisi mobil kita mepet atau enggak sama depan, ada back view. Di sini juga ada 2D-nya. Kalau nggak mau pusing sih pakai 2D ya. Ini bisa depannya, bisa kirinya. Ini kanan, bisa kirinya kayak gini, bisa belakangnya juga kayak gini. Oke, langsung nih kita cobain sambil berkendara pakai Chery J6 tuh rasanya kayak gimana ya teman-teman? Siang, Mas. Oke, makasih Mas. Teman-teman, ini kita langsung cobain aja nih berkendara pakai Chery J6. Saya nih bunyinya tuh halus ya, soft banget, mengesankan kalau mobil ini adalah mobil premium yang mahal. Emang Chery J6 sih udah nggak ada obat lah, cakep dan keren banget. Nah, ini kita cobain dulu. Oke.
Teyut ini enak banget ya Teh ya. Cakep banget ya. Cakep banget. Dan speakernya nih Banget. teman-teman udah Infinity nih. Di belakang juga Infinity nih speakernya. Teman-teman bisa cek ke belakang. Itu ada speakernya juga udah Infinity. Dan ini untuk layout bagian belakangnya seperti ini. Bagian depannya kayak gini nih kurang lebih teman-teman. Kalau POV atau point of view dari Coco Chris yang lagi nyetir Chery J6. Setirnya juga lucu ya, kayak setir F1. Hehehe, ya pokoknya gitu lah. Bener nggak tuh setir F1? Oke, ini kalau dari berkendara, mungkin ini nggak akan jauh. Ini berkendaranya singkat. Nanti kita akan cobain ke tol. Abis kita cek-cek isi lambung lagi, mengamankan lambung. Oke nih teman-teman, ini keren banget sih. Dan kita pakai mode normal ini ya guys ya. Cakep, enak, keren, SUV dan laki abis. Ya inilah Chery J6. Tuh, regenerative brakingnya juga berasa. Ini enak banget. Di sini juga ada speedometer kecil ya, tapi ya, cuman ini oke, enak juga. Beda dikit sama 38 CSA. Kalau 38 CSA kan ada pop up-nya ya, kayak bisa ngelihat gitu. Kalau ini nggak ada pop up-nya, tapi teman-teman sudah cukup banget. Coco Chris rasa ini juga sudah capable, udah dapat comfort-nya udah oke. Ya, ini worth it buat teman-teman punya. Dan memang mobil ini laki banget dan keren banget sih guys. Nah, ini makan di mana ya? Padang mana Padang nih? Oh ini ya, yang seberang Indomaret ya. Oke, ini kita coba ke Lapok Bunda. Kita nyalain hazard dulu. Oke. Oke, nanti akan kita lanjut driving experience di tol kayak gimana. Tapi sebelum kita lanjut driving experience, biarkan kami mengisi perut dulu di Lapak Bundo. Bukan Lapo kan? Bukan Lapo, Oke, lapak. udah Lapak Bundo. Oke guys, kita makan Lapak Bundo dulu nih. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah ada di tol. Jadi nih kita tadi baru nyobain dan baru tahu ya, ternyata ngaktifin ADAS-nya itu kita gas, udah gitu klik cruise control-nya 2 kali gitu ya? Bener gak sih? Oh iya bener. Kok nggak bisa lagi? Norak nih. Oh iya bener, tuh. Jadi di klik gitu ya. Dia aktif dan di sini di 72 km per jam. Terus di sini juga di layarnya ada nih, ada tulisan, bukan tulisan sih, ada gambarnya lah ya. Kalau kita lane keeping assist. Cuman tuh lihat deh tulisannya. Ada be careful apa gitu tadi tuh. Jadi kita tetap harus pegang setir ya teman-teman. Buat alasan safety juga. Nah, kalau teman-teman injek rem, itu udah otomatis pasti dia akan lock out. Apa tuh bahasa bagusnya lock out ya? Jadi nggak bakal kedetek lagi tuh lane keeping assist-nya. Cuman ngingetin doang kayak tadi, oh ini ada yang lagi keluar jalur kayak tadi kan nggak pakai sen ya kita. Jadi dikasih peringatan kayak bip 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 gitu. Smart banget ya si mobil ini. Ternyata memang ini biar puasnya sih emang harus di tol sih, kayak gini nih baru asik nih, baru enak banget. Dan kebetulan ini kita lagi ada di tol Ciawi ya, tol Ciawi. Nih cakep banget dah pokoknya dah. Oke nih teman-teman, kita langsung lanjut ya. Ini tadi kita cari-cari nih dan Coco Chris juga baru sempat cek, baru sempat lihat ya. Dan ternyata ini udah lengkap juga, ada blind spot warning, ada blind spot indikator juga bisa ya, BSI, BSW juga bisa. Dan ini yang unik nih, cara aktifin ADAS-nya, oh begini tuh. Udah aktif dia. Langsung kunci di kecepatan terakhir ya. Kalau ini 71, dia stabil terus di 71. Dan ya seperti ini nih, ADAS-nya nih, ada lane keeping assist. Dia udah adaptive cruise control juga ada, emergency braking ada. Nah ini ada tulisan nih, be careful and hold on the steering wheel. Bener nggak tuh tadi?
Ya pokoknya gitulah tulisannya. Jadi ada bunyi ya, bip 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 bip. Ya memang kita tetap harus standby di setirnya tangannya, jadi nggak boleh lepas. Nah kayak gini nih, tuh ada mobil Honda Jazz yang tadi itu berapa meter, jaraknya kelihatan semua. Ini smart banget sih. Teyut, Ya. baterainya nih, gimana baterainya? Tadi kita sempat ngobrol sedikit tuh tentang baterainya. Oh, kalau untuk baterainya kita lagi ada promo khusus di bulan Juli, Oke, lifetime warranty. lifetime warranty. Iya, untuk baterainya. Jadi baterainya khusus di bulan Juli ini, kalau Mhm. teman-teman beli J6 itu lifetime warranty. Iya, Berarti yang sebelumnya beli itu rugi dong, nggak dapat lifetime warranty ya? normalnya sih 8 tahun. warrantinya 8 tahun atau Oke. 180.000 kilometer. 8 tahun atau 180.000 kilometer normalnya. Tapi Iya, promo di bulan Juli ini lifetime warranty untuk baterainya sendiri ya. iya, Kalau untuk kendaraan, ada nggak sih garansi kendaraan kalau mobil listrik itu? ada dong. Apa tuh garansinya teh? Garansinya itu di 6 tahun atau 160.000 kilometer. Di 6 tahun atau 60.000 kilometer. 160.000 kilometer garansi kendaraannya. Iya, Wow, ini teman-teman pakai ini sih puas banget dan worry free ya. Maksudnya nggak perlu takut lagi mengenai baterai. Garansinya udah seumur hidup. Teman-teman pakai mobil ini puas-puasin, bawa kemana-mana juga enak pastinya. Dan ini udah ada panoramic sunroof ya guys ya. Nih kalau kita buka nih, nah dia bakal jadi lebih terang nih. Tuh, lebih mantap ya teman-teman. Tuh, bisa dibuka juga nih sunroofnya kayak gini. Cuman sunroofnya kita tutup aja lah. Hawanya lagi anget soalnya ya. Ini enak dan oke punya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan nih secara virtual dan ngelihat langsung gimana sih interior dari J6 dan eksteriornya juga tadi udah kita kasih lihat. Memang ini kalau ngomongin nyetir sih teman-teman harus test drive ya. Kalau teman-teman mau test drive bisa langsung hubungi nomor teleponnya Teyut. Nomor teleponnya Teyut itu ada di kolom deskripsi. Tinggal klik aja nih, gak bosan-bosan Koko Chris ingatin ke teman-teman. Atau bisa juga dilihat di video sebelah kanan bawah guys. Wah ini sih oke dan mantep punya nih, enak banget ya. Ternyata ya pantas banyak yang beli lah, mobilnya seenak ini kok walaupun bentuknya kotak, laki banget. Biasanya kan kalau mobil kotak kan nggak enak ya Teh ya. iya. Ternyata ini enak ya, mobil kotak itu dia malah nyaman ya dapet. Udah ada leg supportnya juga, wow. Luar biasa Cherry J6. Ini sih keren banget. Dan buat teman-teman yang pengen test drive juga bisa langsung nanya ke Teyut, bisa nggak test drive ke Jakarta? Pastinya bisa ya Teh ya. Bisa dong. Walaupun di Cibinong Bogor bisa ya ke Jakarta Iya, ya. bisa. Depok bisa, Depok apalagi bisa. Bogor apalagi bisa ya. Cianjur bisa. Cianjur bisa, Iya. Ciawi bisa, Sukabumi juga bisa dong kalau Bisa Cianjur bisa. dong. Yes. Tuh bisa, semua Jabodetabek pastinya bisa. Teman-teman yang buat area Jabodetabek pastinya bisa test drive unit ini sama Teh Iyut. Tapi kalau di luar Jabodetabek sepertinya test drive tidak bisa. Cuman kalau pembelian masih bisa ya Teh. Iya, bisa. Jadi selama itu di Indonesia, beli mobil Cherry J6 sama Teh Iyut pastinya bisa. Kalau harga Teh Iyut Jabodetabek itu sama nggak sih? Kalau untuk harga Jabodetabek sama. Sama ya. Iya. Berarti nggak ada perbedaan harga untuk Jabodetabek, khusus Iya. Jabodetabek. Tapi kalau untuk harga luar kota, di luar Jabodetabek baru ada perbedaan gitu ya Teh? Iya. Oke. Sukabumi, Cianjur itu beda. Ada selisih BBN aja. Ada selisih BBN aja, oke. Berarti kalau misalkan teman-teman yang KTP-nya Sukabumi, kita pakai OTR Sukabumi gitu ya, karena selisih BBN-nya tadi ya. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman OTR KTP-nya Jakarta, tapi tinggalnya di luar kota, itu bisa ya Teh? Bisa. Berarti pakai OTR DKI Jakarta. Iya. Yang penting menyesuaikan dengan KTP untuk STNK-nya ya Iya, gitu ya. betul. Berarti itu yang pengaruh sama BBN-nya tuh guys. Iya. Dan jangan lupa juga kalau mobil listrik enaknya nggak kena pajak progresif. Bener nggak Teh? Betul. Bener ya. Jadi kalau mobil listrik itu nggak kena pajak progresif. Teman-teman bener-bener ya nggak bayar pajak progresif. Biasa kan kalau beli mobil lebih dari satu kena pajak progresif. Sedangkan kalau teman-teman beli mobil listrik itu teman-teman nggak akan kena pajak progresif. Dan pajak progresifnya benar-benar nol ya. Jadi kayak nggak punya mobil sebelumnya. Jadi cuma progresif satu gitu ya. Iya. Enak banget nih, asli enak banget.
beli mobil listrik ya pantesan banyak yang beli, ternyata seramai itu dan berguna banget ya teman-teman. Apalagi yang suka bolak-balik Jakarta Bogor, Bogor Jakarta, ya oke punya. Kita benar-benar nggak bakal kena ganjil genap tuh. Nih kita sekarang exit tol dulu, kita di IPSC Sentul sirkuit Nanggewer. Sekalian kita balik ke dealernya Taiyut nih. Oke guys, jadi kurang lebih begitu ya driving experience dari Chery J6 ini. Mobil cakep banget. Dia udah ada blind spot warning, udah ada ADAS-nya udah lengkap. ADAS itu 14 ya kalau nggak salah ya. Iya, ada 14. Ada 14 ADAS. Itu satu-satu nggak bisa disebutin, itu banyak banget atau ADAS itu. Blind spot warning, kameranya bukan 360 tapi 540 derajat. Emergency braking salah satunya juga udah ada, lane keeping assist, gabungan ADAS-ADAS yang lainnya. Wah, ini sih udah smart banget sih. Dan kontrol semuanya enak banget. Mobil ini oke punya buat kamu yang suka teknologi tinggi dan buat yang pengen merasakan teknologi terbaru masa kini tentunya ya. Dan Chery J6 ini sangat manly habis, modelnya cakep banget, laki banget, dan buat ibu-ibu pakai juga ini maco jadinya, keren banget ya. Dan maskulin juga, dan kotak-kotak ini tuh yang bikin mahal ya. Ini kelihatan semuanya mahal yang ada di mobil ini. Desainnya cakep deh pokoknya. Ya, ini oke punya. Driving experience-nya segitu dulu teman-teman. Dan kita mau lanjut langsung ke depan mobil ini. Gaskan. Oke gas. Guys, sampai juga di pojok video. Dan tadi kita ada yang kelupaan sebenarnya. Jadi Chery J6 ini sudah sama seperti mobil-mobil yang lainnya juga, ya mobil listrik. Dia sudah ada NFC-nya nih. Jadi tinggal di tap di sini, dia otomatis langsung membuka pintunya kalau teman-teman nggak bawa kunci ya. Iya. Jadi sudah ada sistem NFC itu singkatan dari apa ya? Lupa. Pokoknya gitu dah. Yang buat top up saldo tuh kan NFC ya, pokoknya gitulah ya. Oke, ini mobil udah keren banget. Tadi udah dijelasin dari depan, samping, kiri kanan, belakang ya. Sampai interior dan test drive juga udah, driving experience-nya juga udah kita bahas di Chery J6, dan yang ada di head unit apa aja juga udah kita kasih tahu ke teman-teman semua yang nonton video di video YouTube ini. Oke, kalau gitu guys, jangan lupa nih kalau misalkan teman-teman yang mau beli mobil Chery, ada Chery J6 38 CSH ya, 38 CSH, Tigo Cross, Tigo Cross, apalagi 38 biasa, 38 biasa, yang Pro Max kayak iPhone. Iya, yang Platinum. Oke, 38 Pro Max yang Platinum, 38 CSH, Chery J6, Tigo Cross, sama apa lagi? Nanti ada Omoda yang terbaru. Yang bukan E5, apa? C5. E5 sama C5-nya juga ada. E5 dan C5 itu harganya murah banget. Dan dia punya fitur di upgrade ya Teh ya. Iya, betul. Wah udah keren banget deh. Dan yang mau buat beli mobil Chery J6 ini, teman-teman gak usah repot-repot jauh-jauh datang-datang ke dealer Chery. Teman-teman bisa langsung hubungi Taiyut aja. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman bisa save manual juga di kanan bawah. Itu ada nomor teleponnya Taiyut juga. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini. Kita izin pamit. Taiyut, terima kasih banyak sudah Sama-sama. dikasih pinjam Chery J6 ini. Kalau gitu jangan lupa like dan subscribe, komen. Buat yang pengen tahu lebih jelas bisa langsung hubungi nomor telepon salesnya dengan Taiyut langsung. Sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu, selalu dan semakin menyenangkan tentunya buat kita semua. See you on the next video and thank you guys.